Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Yesus bersabda, ini tubuhku, ini darahku untuk kamu. Makanlah dan minumlah. Sebab tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Yesus mau yakinkan kita semua para pengikutnya untuk apa? Untuk makan dan minum, bukan lambang, bukan tanda, tapi sungguh-sungguh tubuh dan darahnya. Karena tubuhnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Makanlah dan minumlah. Supaya apa? Yesus bersabda, supaya aku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, supaya kamu beroleh hidup yang kekal. Yohanes 6, 51 sampai 58. Dan dalam perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Begitu perintah Yesus dengan tegas untuk kita semua. Seperti dia memerintahkan para muridnya, pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah ke seluruh dunia. Baptislah mereka, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu juga Yesus memerintahkan hal yang sama. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Lukas 22:19. Demikian Yesus meminta kita semua untuk hidup dari Dia, hidup di dalam Dia lewat perjamuan kudus, menyambut tubuh dan darahnya supaya kita kuat, supaya kita selamat sampai hidup yang kekal. Keselamatan telah diberikan kepada kita memang lewat pembaptisan. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tapi kita bisa mati di tengah jalan kalau tidak ada santapan rohani. Kita akan putus di tengah jalan kalau kita tidak diberi kekuatan. Maka Tuhan Yesus beri kekuatan tubuh dan darahnya supaya seperti Elia kita kuat dalam perjalanan sampai di puncak gunung Horeb. Seperti orang Israel kuat 40 tahun lamanya dalam perjalanan boleh masuk tanah terjanji. Kita bukan saja perjalanan di dunia ini, tapi perjalanan sampai ke perjamuan abadi di surga. Yesus sudah datang dari sana dan Yesus sudah sampai ke sana. Dialah jalan kita sampai ke hidup yang kekal. Yesus tahu bekal apa yang perlu. Mana itu? Tubuh dan darahnya. Maka kalau mau selamat, maka kalau mau kuat, ini tubuhku, ini darahku untuk kamu. Makanlah dan minumlah supaya kamu hidup dan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu, sejak baptisan pertama, Pentakosta, umat langsung berkumpul tiap-tiap hari dan memecah-mecahkan roti. Mereka yang dibaptis diberi kekuatan lewat apa? Lewat santapan tubuh dan darah Kristus setiap hari. Kisah Para Rasul 2:42. Nah, di masa Covid ini kita juga memang tidak bisa merayakan Ekaristi bersama-sama, tapi setiap hari Ekaristi tetap dilaksanakan. Pastor-pastor wajib melaksanakan Ekaristi. Untuk apa? Karena ini kekuatan gereja. Ini bekal perjalanan umat beriman untuk kuat sampai ke tanah terjanji Yerusalem surgawi. Dan kita semua umat beriman dalam keadaan rindu menerima komuni rindu ini. Tapi satu waktu kelak kita juga akan dapat kesempatan lagi. Gereja-gereja dibuka. Mari kita sambut tubuh dan darah Kristus dengan penuh hormat. Karena ini sungguh-sungguh tubuh Kristus. Ini sungguh-sungguh darah Kristus. Sungguh-sungguh makanan bagi kita untuk kekuatan,
untuk keselamatan, untuk hidup yang kekal. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, di sana kurban Kristus dirayakan dan dihadirkan kembali sesuai dengan perintah Yesus, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Jadi kalau kita pergi gereja, kita masuk gereja, ikut misa, bukan sekedar ikut, bukan sekedar menonton, tapi ikut serta secara aktif terlibat di dalam perayaan keselamatan yang dibuat oleh Yesus untuk kita semua. Nah, ada pertanyaan, apakah cukup kalau kita ikut ambil bagian dalam meja sabda saja, mendengarkan sabda, merenungkannya, ambil bagian, ikut serta dalam khotbah yang berapi-api? Meja sabda itu bagus, tapi belum cukup. Karena apa? Karena kita belum melaksanakan perintah Yesus ini. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Baru menjadi lengkap kalau meja sabda dilanjutkan dengan perjamuan, makan dan minum, ambil bagian dalam kurban Kristus sesuai dengan perintahnya. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, makanlah, minumlah, buatlah ini. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kembali. Karena itu dalam misa perayaan Ekaristi selalu ada dua bagian. Bagian pertama yaitu meja sabda supaya iman kita dikobarkan seperti pengalaman dua murid Emmaus. Lukas 24, 13-35. Lalu dilanjutkan dengan meja kurban supaya kita boleh menimba kekuatan dari tubuh dan darah Kristus seperti dua murid Emmaus baru mengenal Yesus, baru dibaharui oleh Yesus ketika Yesus ambil roti, mengangkatnya, membagi-bagikannya. Pada saat itulah mata mereka terbuka dan mereka mengalami dibaharui. Hidup mereka diresapi oleh daya hidup Yesus yang bangkit. Semua misteri ini dalam bagian yang disebut doa syukur agung. Doa syukur agung adalah doa yang mengantar kita kepada jantung dan puncak dari Ekaristi, yaitu Kristus sendiri. Di mana kurban Kristus dirayakan, di mana roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, mana saja itu doa syukur agung? Doa syukur agung mulai dari prefasi sampai doksologi. Mulai dari dialog, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Nah, mulai dari saat ini, doa syukur agung dimulai. Sungguh layak dan sepantasnya. Dan seterusnya. Doa yang berisi syukur, tapi juga permohonan dalam kesatuan dengan para malaikat, para kudus, umat beriman yang masih hidup, yang sudah meninggal, semua bersatu dengan Kristus sebagai kepala. Inilah persekutuan keluarga Allah yang dirayakan dan diteguhkan karena kurban Kristus di dalam tubuh dan darah Yesus Kristus.